Maka uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Iya, Pak. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh tuh. Oke. Nah, tapi saya nggak mau nyebut selama ini, saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Bibi? Iya. Nah, tapi nggak mau saya. Waktu itu si Baby bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Duit Bibi kan nggak banyak Pak, adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa Pak? Tenang kau, nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah, tahu kamu masalah di Jakarta Barat? Iya. 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Yeah. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput ya dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Yeah. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Iya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Haji Faisal dan Dodi Sudrajat yang makin rame saja, sehingga netizen pun mengungkap kebaikan-kebaikan Haji Faisal dan mengungkap keburukan-keburukan Dodi. Entahlah kenapa kok begitu ya. Karena mungkin orang ini sesuai dengan perilakunya masing-masing. Jadi karma itu ada barangkali ya. Jadi kalau yang terlihat sekarang di media sosial adalah kejelekan-kejelekan Dodi diungkap, kebaikan-kebaikan Haji Faisal pun diungkap. Termasuk kebaikan Haji Faisal yang satu ini yang diviralkan oleh netizen. Memang ini perkataan dari Haji Faisal yang pernah membantu Vanessa saat kena kasus narkoba cash 300 juta. Nah, bagaimanakah ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari harian Pos Kota, Haji Faisal bikin skakmat Dodi Sudrajat. Saya pernah beri uang cash 300 juta demi bebaskan Vanessa Angel dari kasus narkoba. Demikianlah judul yang dilansir dari Pos Kota. Ayah almarhum Bibi Ardiansah yakni Haji Faisal kembali menyerang balik ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Haji Faisal secara gamblang mengaku bahwa dirinya pernah memberikan bantuan yang sangat luar biasa khusus untuk Vanessa Angel. Bantuan itu sempat diberikan oleh Haji Faisal saat almarhumah Vanessa Angel tersandung kasus narkoba. Awalnya Haji Faisal enggan untuk membeberkan hal itu ke publik, tapi karena terlanjur kesal dengan Dodi yang terus-menerus menanyakan soal hak ahli waris, maka ia terpaksa membocorkan rahasia itu. Haji Faisal pun mengatakan bahwa dia yang membantu Bibi dan Vanessa mengontrak rumah di situ. Jadi itu pun saat dipermasalahkan adanya Fuji dan Fadli yang tinggal di situ, Haji Faisal sempat juga agak sakit hati ya, karena memang dia punya andil di situ. Dan belum sampai sebulan di situ, kemudian mendapat masalah di Jakarta Barat. Dan disitulah Haji Faisal memberikan uang 300 juta yang diberikan untuk Vanessa, duit cash, agar kasusnya selesai dan dia kemudian bisa menyewa pengacara. Haji Faisal juga sangat menyayangkan sikap Dodi Sudrajat kepadanya. Padahal ayah dari mendiang Vanessa Angel ini seharusnya tahu tindakan apa saja yang telah dibuatnya selama ini. Selain itu, Haji Faisal meminta agar Dodi Sudrajat tidak terus-menerus mendesak soal hak ahli waris kepadanya. Jadi saya bantu nih anak jor-joran, makanya saya bilang kalau seandainya Dodi ini tidak pernah bertanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya kepada dia, ujar Haji Faisal. Malu pasti dia menanyakan harta ini, malu dia meminta hak ahli waris. Begitulah
kata Haji Faisal menambahkan. Haji Faisal juga mengatakan bahwa kalau rumah yang ditinggali Vanessa ngontrak itu adalah duitnya Haji Faisal separuh. Tetapi Haji Faisal tidak mau menyebutkan itu selama ini. Saya nggak mau menyebutkan itu, saya diam saja. Pada saat itu Bibi ingin membeli rumah baru. Karena uang yang dimilikinya belum cukup, alhasil Haji Faisal turut membantu sang anak membeli rumah tersebut. Orang yang kontrakan rumah itu harus 2 tahun, jadi 140 juta. Duit Febi tidak cukup, maka Haji Faisal yang menambahkan. Nah, berikut ini videonya. Gitu Pak. Saya nggak mau sebenarnya nyebut hal itu. Ya. Saya pikir dia akan berubah pikiran, Ya. tapi dia udah ngomong di wartawan. Iya. Uang 530 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, asuransi yang ada kalau dinilai 113 juta, 120 juta, 500 juta, 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Oke. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini nggak tahu saya berapa. Itu harus ada surat perwalian dulu. Mana itu? Apa lagi? Ya. Sumbang orang Iya, kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Tenda berapa? Kan banyak yang saya bayar. Iya, benar. Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Iya, Pak. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh tuh. Oke. Tapi saya nggak mau nyebut selama ini, saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Bibi? Iya. Oh. Nah, tapi nggak mau saya. Waktu itu si Pebi bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Duit ini kan nggak banyak Pak. Adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa Pak? Tenang kau. Nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah. Tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? Iya. 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Ya. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput ya dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Ya. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Iya. Kan jelas kan? Si Badari kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya, nggak lama setelah itu dia dapat ganti. Oke. Dapat dari banning oleh dia. Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse, ambasador apa namanya saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi pindah lagi pengacara, bayar lagi. Iya, benar. Kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan? Yang nalangnya siapa dulu? Apa dia langsung aja? Haji. Mobil nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRP? Iya. Itu mobil Warna siapa? putih. Itu mobil siapa? Mobil Wajib. saya itu. Dia nggak punya mobil, pakai bagi kamu dulu. Oke. Itu mobil saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya kepada dia? Oh. Malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia nggak pernah, mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, bagaimana sikap mertua kamu? Bagaimana mertua kamu terhadap kamu? Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya itu terhadap anaknya itu. Soalnya